Washington News and Talk. Persiapan jelang musim haji terus dilakukan oleh berbagai pihak penyelenggara, mulai dari DPR, Kemenak, dan juga pihak imigrasi untuk memudahkan pengurusan calon jemaah haji. Salah satunya ialah langkah yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo dengan membuka pelayanan Easy Passport, sehingga calon jemaah haji tidak perlu datang ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Seperti apa pelayanan yang akan dilakukan untuk calon jemaah haji? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi kelas 2A non-TPI Wonosobo, Kak Halim Eshos. Washington News and Talk. Anda mendengar dapat memberikan tanggapan komentar ya mengenai hal ini ya. Kami buka line telepon kami 02476489100. Pak Halim, ini ada pelayanan baru sepertinya, atau sudah lama ini Easy Passport ini untuk kemudian mempermudah masyarakat. Seperti apa sebetulnya ini Pak Halim? Selamat pagi para pendengar El Tintah Radio. Pertama saya kenalkan diri dulu. Iya. Saya Kak Halim, Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Jadi saya koreksi, tidak ada A. Kalau A nanti ada C. Saya sebelumnya dari pindahan dari Kepala Kantor Imigrasi Atambua. Nah, sehubungan dengan Easy Passport, ini Easy Passport adalah program Direktorat Jenderal Imigrasi. Sudah lama kita lakukan. Ini adalah satu program pelayanan keimigrasian di bidang paspor, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita jemput bola. Jadi di mana kalau kita bicara jemaah, di mana jemaah itu tidak perlu datang ke kantor, biar kita yang mendatangi jemaah. Jadi kita sudah lakukan di Kabupaten Temenggung, yang kemarin itu sudah dilakukan juga di Kabupaten Magelang. Baik, ini apakah hanya untuk jemaah haji saja ini Pak Halim, atau masyarakat yang lain yang kepentingannya mungkin ke luar negeri untuk berlibur atau pekerjaan atau pendidikan, apakah bisa juga menggunakan program dari Easy Passport ini? Bisa sekali, karena program Easy Passport ini semua komunitas, baik dari pemerintah maupun komunitas organisasi, pendidikan, yayasan dan lain sebagainya, silakan bersurat kepada kita. Minimal 20 orang kita layani. Kita akan datang kepada kantor ataupun lembaga kementerian yang bermohon kepada Kandim Wonosobo. Kalau boleh mungkin cerita sedikit Pak, apa awal mula dari pelayanan Easy Passport ini Pak Halim? Easy Passport ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah program Direktorat Jenderal Imigrasi sejak COVID. Nah, COVID kita tahu bahwa kemarin itu kekhawatiran daripada pemohon paspor untuk datang ke kantor. Jadi zaman COVID itu kita berinisiasi, Direktorat Jenderal Imigrasi berinisiasi bahwa biar petugas yang pakai masker kayak robot. Jadi kemarin zaman COVID itu kita boleh dikatakan petugas imigrasi jadi astronot. Iya, tampaknya terputus ya. Tampaknya terputus komunikasi kami dengan Kepala Kantor Imigrasi kelas 2A non-TPI Wonosobo, ada Pak K.A. Halim. Tadi baru sedikit ada penjelasan nih pendengar ya mengenai Easy Passport nih. Jadi ini adalah layanan yang disediakan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian menjemput bola kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu jauh lagi datang antri ke kantor imigrasi. Kami akan coba hubungi kembali ya untuk Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo, Kak Halim Eshos, untuk membahas lebih lanjut dari layanan Easy Passport yang sudah disediakan. Dan memang persiapan musim haji sudah mulai diberlakukan juga nih dari pemerintah untuk persiapan musim haji tahun depan di tahun 2024. Memang perjalanan panjang ini akan dipersiapkan pemerintah untuk tadi memberikan pelayanan maksimal yang semaksimal mungkin kepada calon jemaah sehingga tidak memberatkan nantinya. Termasuk pelayanan
penerbitan juga perpanjangan paspor ini, penyediaan paspor bagi para calon jamaah haji. Tanpa harus repot-repot lagi datang ke kantor, masyarakat akan didatangi langsung oleh petugas imigrasi untuk kemudian didata dan dilakukan pembuatan paspor. Sudah tersambung kembali bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo, Kak Halim. Pak Halim sudah tersambung kembali ya? Siap. Iya, mohon maaf tadi terputus. Ini ada terputus, ada masuk di hati saya. Tadi bisa dilanjutkan mungkin Pak Halim. Bisa. Jadi sehubungan yang pertanyaan masalah izin paspor, saya pertegaskan kembali atau saya bercerita kembali bahwa izin paspor ini adalah program Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu tercetusnya gagasan ini pada zaman COVID. Zaman COVID itu masyarakat kan takut datang ke kantor. Nah, petugas imigrasi lah yang mendatangin para pemohon paspor dalam hal ini. Ya, kalau kita cerita lucu-lucuan ya, petugas kita datang dengan atribut robot astronotnya kan. Itu zaman itu ya, 2020 dan 2021. Nah, kalau sekarang kita lebih familiar, lebih ramah lagi melayani masyarakat, bahkan kita menyesuaikan. Kalau jemaah pakaian kokoh, pakaian muslim, nanti kita menyesuaikan agar kita sebagai pelayan masyarakat ya lebih ramah, lebih familiar tadi, ya lebih boleh dikatakan lebih nyaman lah kita melayani jemaah, apalagi jemaah haji. Oke, begitu. Apa yang membedakan nih Pak, layanan izin paspor sama dengan layanan reguler yang kalau masyarakat datang langsung ke kantor imigrasi? Kalau kita bicara, kalau membedakan tentu ada yang sama ya. Kalau sama secara administrasi sama, syarat juga sama ya, sertifikat lahir dan lain sebagainya. Kalau kita bicarakan membedakan tuh ada beda. Satu bedanya jemaah atau masyarakat itu duduk aja di tempat yang disediakan, mungkin kantor ataupun tempat yang ditunjuk disepakati dengan Kemenak. Nah, ini petugasnya yang datang, itu yang membedakan. Jadi kita membawa mobile unit dengan perangkatnya dan petugas yang ditunjuk dengan sprint saya mendatangin. Itu yang membedakannya adalah kita yang datang kepada masyarakat yang diam di tempat. Oh gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu repot untuk datang ke kantor imigrasi. Iya betul, itu yang sangat membedakan. Apalagi Temenggung, Magelang jauh kan dari Wonosobo. Biar petugas kita aja yang datang ke kabupaten itu. Betul. Tapi kalau pelayanan apa saja yang kemudian disiapkan di izin paspor ini Pak? Apakah hanya pembuatan baru atau perpanjangan atau bagaimana ketika masyarakat yang sudah atau calon jamaah yang ternyata sudah punya paspor tapi hilang begitu? Apakah bisa diselesaikan juga di layanan izin paspor ini? Nah itu bedanya. Kalau untuk izin paspor memang kita melayani untuk baru maupun perpanjangan. Kalau hilang, rusak, dan sejenisnya itu harus datang ke kantor karena ada seksi khusus menangani itu. Prosesnya juga panjang. Makanya masyarakat diharapkan jangan sampai hilang, jangan sampai paspornya rusak karena lewat BAP. Jadi lewat BAP, pemeriksaan, kemudian lewat Bapen, berita acara pendapat, apakah layak diberikan paspor kembali. Karena kalau ada unsur sengajaan, ada sanksi administrasinya, ada penangguhan. Penangguhan tidak diberikan paspor selama 6 bulan gitu ya. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya kita berikan. Tentunya tidak kita langsung memutuskan lewat Niddakim. Itu ada aplikasi kita, sistem kita minta persetujuan dari Jakarta. Layakkah diberikan? Itu Jakarta sebenarnya memutuskan. Untuk kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo ini sementara layanannya izin paspornya hanya untuk jemaah haji saja berarti Pak Halim? Oh tidak juga, karena ini berhubung sekarang ini musim haji, jadi kita banyak memberitakan itu pelayanan kita di jemaah haji. Karena boleh dikatakan stressingnya memang musim haji, umroh, yaitu yang kita beritakan, itu yang kita siarkan di radio. Sebenarnya tidak, izin paspor itu yang kita jelaskan dari awal semua komunitas.
bisa kita layani dengan lewat Easy Passport ini. Tentunya bersurat memberitahukan kepada kantor imigrasi Wonosobo. Dalam hal ini saya percayakan kepada seksi pelayanannya yaitu Mas Bowo, Mas Paki ya, bisa menghubungi beliau. Baik. Harus ada lembaga resmi tidak Pak untuk kemudian masyarakat atau kelompok masyarakat ini mengajukan layanan Easy Passport? Tidak perlu harus lembaga resmi. Yang penting dia bersurat, minimal itu 20 atau 30 itu bisa kita layani. Nah, tidak harus memang kantor atau lembaga pemerintah atau institusi tertentu, tidak. Kalau satu keluarga pun, kalau dia kumpulkan 20 sampai 30, kita datang pada keluarga itu. Termasuk mungkin barangkali satu RT yang ternyata kumpulannya ada 20 yang mau berangkat umroh, begitu ya. Boleh. Kita datang ke RT itu, nanti kita publikasikan lewat El Sinta. El Sinta biar langsung meliput bahwa layanan kita sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok. Itu Easy Passport yang kita laksanakan. Untuk pembiayaan seperti apa, Pak Halim? Berbeda juga atau sama aja nih dengan biaya di kantor imigrasi pada umumnya? Sama, itu PNBP-nya tidak berbeda. Mau Easy Passport, mau hak pasport. Hak pasport nggak ada ya. Ini candaan aja. Itu sama, PNBP-nya 350 untuk paspor biasa, untuk elektronik 650. Sekarang kita kan ada produk 2. Kalau paspor yang biasa itu tidak ada chipnya, kalau yang elektronik itu ada chipnya. Tentu ada beberapa negara ini sebagai pengetahuan yang memberlakukan e-pasport itu berbeda. Contohnya Jepang. Kalau Jepang itu dengan e-pasport kita itu masuk sana itu bebas, bisa Jepang. Ya, kalau dengan paspor biasa kita harus apply. Itu salah satu negara yang saya tahu ya. Banyak negara lain yang memperlakukan e-pasport itu spesial. Tapi bisa juga dengan layanan Easy Passport ini kemudian masyarakat mendapatkan e-pasport, Pak Halim? Bisa, sangat bisa. Nah, tapi memang harganya dua kali lipat. Biasanya, harganya. Biasanya masyarakat Easy Passport ini kan kalau sekarang ini jemaah mereka yang paspor biasa aja. Foto paspor biasa juga diakui dunia, bukan berarti tidak diakui. 10 tahun masa berlakunya. Bisa setelah mereka musim haji, mungkin mereka musim panen tahun depan mau umroh, jemaah kita, ya silakan gunakan paspor yang sudah diberikan oleh imigrasi. Untuk persyaratan yang harus disiapkan apa saja nih berarti Pak Halim? Syaratnya umum, yang jelas KTP, KK, akta lahir, atau poin ketiga ini atau STTB atau ijazah ya. Kemudian kalau orang non muslim itu ada surat baptis. Yang terakhir itu surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, tidak boleh nikah lagi. Baik, kalau surat jangan tegang-tegang kita tidak boleh tegang-tegang, kita santai aja. Dia pemirsa mendengarnya juga masuk ya, bahwa syarat yang ketiga itu salah satunya saja. Itu pilihan berarti ya, Pak? Pilihan untuk yang poin 3. KTP, KK itu utama. Nanti yang ketiganya itu salah satunya akta lahir, STB atau ijazah, surat nikah. Boleh berikan salah satu. Baik. Tapi apa kemudian menjadi kendala nih Pak Halim dengan adanya layanan e-paspor ini? Kalau sementara ini tidak ada kendala. Yang ada kendala itu ya petugasnya ada, ini jemaahnya belum datang. Sudah sampai di lokasi ternyata yang mau dilakukan pendataan belum ada begitu ya Pak Halim ya? Masih di kebun katanya. Masih di kebun, belum selesai bertaninya itu ya. Itu sebenarnya bukan kendala sih, sudah ada koordinasi dengan teman-teman Kemenak. Ini candaan aja. Sementara ini tidak ada kendala untuk pelaksanaan Easy Passport di lapangan. Cuma yang ada di lapangan itu adalah jemaah ini kan dia lupa kalau sudah punya paspor. Itu akhirnya terjadi duplikasi. Belumlah faktor U juga kan. Saya
kayaknya belum punya paspor, kayaknya. Padahal sudah dibuatin cucunya. 3 tahun yang lalu, waktu umroh 3 tahun yang begitu difoto, karena kita ini by system semua nih, Mas Muhammad. Yeah. Jadi semuanya akan terbaca by system. By system tidak bisa dipungkiri, karena itu akan terbaca di sana. Itu. Baik. Tapi tadi, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat Pak Halim dengan adanya layanan Easy Paspor ini? Mereka boleh dikatakan 100% itu sangat apresiasi, sangat antusias. Mereka inginnya kalau bisa, itu tadi, Easy Paspor dilakukan di desa saya, Pak. Oh ya, boleh. Kita bilang kalau memang jumlahnya antara 20-30, kita turun ke desanya, ke kecamatannya itu. Mereka antusias sekali. Mereka apresiasi dari wawancara oleh teman-teman pers kita. Juga mereka sangat memuji bahwa Easy Paspor ini sangat membantu. Karena mereka cuma di kabupatennya tidak perlu jauh-jauh ke Wonosobo, petugas yang datang. Baik. Dari segi sistem pendataan masyarakat, ada keuntungannya tidak Pak ini ketika imigrasi justru mendatangi masyarakat dan memberikan pelayanan Easy Paspor, Pak? Keuntungannya banyak sekali kalau kita bicara keuntungannya. Kita tentunya sudah koordinasi awal ya, baik yang memintakan kita untuk datang, itu sudah prepare awal. Jadi keuntungannya mereka sudah prepare awal syarat-syarat yang ada. Jadi kita datang sudah memenuhi syarat semua. Tinggal entry, foto, wawancara, sidik jari, selesai. Lebih simpel ya. Sangat simpel ya. Sangat simpel ya. Dan kalau lagi marak sekarang ini adalah tindak pidana perdagangan orang, Pak. Apalagi di Jawa Tengah kemarin sempat sampai angka 1.000 kasus, 1.000 orang korban begitu. Dengan adanya layanan Easy Paspor ini yang kemudian ya tadi paspor kan memberikan akses bagi masyarakat untuk bisa ke luar negeri. Ini ada pengaruh yang signifikan tidak Pak dengan ada layanan Easy Paspor ini? Ini kalau kita bicara TPPO kita harus membedakan layanan yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi kalau kita bicara ada penyusupan di Easy Paspor itu TPPO, inilah kita punya petugas yang kita kirim itu mereka sudah piawai dalam wawancara. Ya kita khawatir juga ya Easy Paspor atau muatannya TPPO itu yang kita inginkan. Ya insya Allah saya tidak berjanji di zaman saya memimpin Wonosobo, harapan saya dan doa saya nihil atau nol kasus kes TPPO di Wonosobo. Karena TPPO ini adalah musuh kita bersama, tentunya jangan sampai juga ya kita Easy Paspor tapi muatannya nanti itu ada TPPO-nya, itu yang kita tidak harapkan. Tapi dari imigrasi sendiri berhak melakukan penolakan tidak Pak ketika mungkin ada unsur yang sekelompok orang mengaku ini adalah calon jamaah haji tapi ternyata ketika didatangi ke tempat ada tadi mungkin unsur yang diduga melakukan pelanggaran dan sebagainya sehingga imigrasi kemudian menolak. Oh ya, kita tindak tegas dalam artian kita tolak dan bahkan kes ini kita laporkan. Kalau sudah ada indikasi jangan sampai kita boleh dikatakan itu kecolongan ya, bahasa kasarnya kecolongan. Easy Paspor sih Easy Paspor, pelayanan ya pelayanan, tapi security tetap nomor wahid. Baik. Tetap jangan sampai Easy Paspor dimanfaatkan lah bahasanya. Jadi memang pelayanan ini harus simetris dengan security kita, pengamanan kita. Tidak boleh pelayanan utama terus menghilangkan unsur security-nya. Dalam hal ini disusupin TPPO tadi, subjeknya ngakunya katanya umroh dan haji, padahal sebenarnya itu akan bekerja secara ilegal. Itu yang kita saring banget. Nah itu teman-teman kita sudah profesional, sudah kita sekolahkan, sudah kita ikutkan pelatihan sehubungan dengan cara menyaring, mewawancarain teman-teman atau masyarakat yang akan bermohon paspor dengan tujuan tertentu. Baik. Terakhir mungkin Pak Halim, ada ajakan atau imbauan bagi masyarakat untuk kemudian bisa melakukan atau melakukan permohonan untuk melakukan pelayanan Easy Paspor ini ke komunitasnya atau ke daerahnya.
Pak Halim? Saya menghimbau untuk masyarakat pembuat paspor adalah hak daripada masyarakat untuk mendapatkannya. Yang saya himbau adalah jangan sampai terbujuk rayu kepada, kalau saya katakan mafia terlalu ini kasar ya, terlalu ajakan yang sifatnya itu iming-iming bahwa gaji bekerja di luar negeri itu lebih besar daripada bekerja di dalam negeri itu sendiri. Jangan sampai nanti masuk jurang itu, masuk jebakan itu sehingga menjadi korban. Ya, kebanyakan mereka ini kan korban. Nah, yang lebih khawatir lagi, dia kan buat paspor awal ini untuk umroh, untuk haji. Begitu tahun kedua masa berlaku paspor 10 tahun, jangan terbujuk himbauan saya. Jangan terbujuk untuk bekerja di luar negeri yang non-prosedural. Kalau memang mau bekerja, silakan urus izin-izinnya. Paspor sudah ada. Nah itu. Ya maaf, imigrasi saya sampaikan di sini sudah keluar sistem untuk izin bekerja di luar negeri. Karena modusnya juga, kalaupun mereka di luar negeri sehingga terjadi masalah, sebenarnya imigrasi tidak sejauh itu. Modus operandinya udah di luar negeri. Imigrasi hanya memberikan haknya bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan paspornya sebagai dokumen perjalanan untuk umroh, haji maupun perjalanan keliling dunia. Itu haknya. Makanya imigrasi dalam hal ini tidak masuk ke sana, tidak masuk terlalu jauh ke sana dengan izin-izin tenaga kerja. Itu urusan itu disahkan. Imigrasi tidak masuk ke sana. Itu himbauan saya supaya masyarakat itu pasti kepastian hukum bahwa imigrasi tidak ngurusin mereka bekerja di luar negeri. Intinya itu. Imigrasi ngurusin paspor. Itu ya. Imigrasi ngurusin kuncinya, tidak isi dalam rumahnya, begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Aduh, kalau imigrasi ngurusin orang di luar, ini maaf ini saya tambahkan. Tahun pertama, kedua perusahaan masih bagus. Tahun ketiga perusahaan bangkrut. Paspornya masa berlaku 10 tahun. Ya kan? Terus ada ajakan bekerja luar negeri secara ilegal. Apakah imigrasi disalahkan? Itu perlu menjadi ilustrasi kita bersama. Saya ilustrasikan lagi. Pabrik sajam, senjata tajam, digunakan untuk membunuh. Apakah pabriknya ditutup? Apakah pabriknya diprojuskan? Imigrasi produknya paspor. Begitu ada pelanggaran di luar negeri, apakah imigrasi disalahkan? Niat orang itu bisa berubah-ubah bukannya setiap tahun, setiap hari aja berubah. Apalagi masa berlaku paspor 10 tahun. Melalui radio El Sinta ini, waduh, saya merasa terbantu sekali bahwa penyebaran informasi masalah keimigrasian khususnya Kabupaten Wonosobo sangat saya harapkan supaya masyarakat teredukasi, masyarakat juga jadi tahu bahwa itu paspor jangan disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal sehubungan TPPU. Baik, terima kasih banyak Pak Halim sudah bersama Radio El Sinta siang ini. Sehat selalu Pak Halim. Terima kasih Pak Mas Muhammad. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya tunggu dengan berita yang lain, berita viral. Saya sangat senang sekali, merasa tersanjung. Untuk perdana saya tampil di El Sinta Radio, biasanya saya tampil di RRI NTT. Baik, terima kasih Pak Halim. Selamat siang Pak Halim, sehat selalu. Selamat siang Pak Mas Nurhama Muhammad. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo, K.A. Halim Esos. El Sinta Semarang News and